Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak-Bapak, sambil menunggu teman-teman lain yang dari Tangerang dan Bekasi yang tadi mengirim kabar karena macet dan sedang menuju ke arah Taman Ismail Marzuki, baik kita mulai diskusi kita sore ini atau siang ini. Telah hadir pembicara Pak Profesor Dr. Abdul Hadi WM dan Tia Setiadi, dua generasi yang akan mencoba memperbincangkan dua buku. Semula diskusi ini akan dipandu oleh Ahmadun Yosi Herfanda, namun karena ada halangan, maka sayalah yang kemudian bertugas di sini sebagai moderator pengganti. Tapi tidak apa-apa, sebab menurut statistik dari Federasi Sepak Bola Inggris, banyak pertandingan-pertandingan penting dalam Liga Inggris itu diciptakan gol oleh para pemain pengganti. Rekan-rekan sekalian dan saudara-saudara, untuk lebih menambah akrab kita berbincang, mungkin saf di depan silakan diisi dulu, karena seperti juga di surau dan di masjid, saf paling depan itu pahalanya lebih utama. Silakan saf di depan diisi ketimbang di belakang. Saya juga agak heran dengan tubuh orang Indonesia di dalam ruang selalu menghindari kursi di depan, selalu di belakang, selalu menghindar kursi di depan. Silakan agar lebih akrab kita, setidaknya nanti teman-teman yang lain yang datang berbondong-bondong bisa langsung mengisi tempat yang di belakang. Itu pun kalau cukup. Jadi yang di depan dulu kita isi dulu, yang di depan. Silakan saf di depan tolong diisi dulu agar kita lebih familiar. Sebab saya kira khawatir nanti kedatangan teman-teman yang lain akan penuh dan tidak muat. Tidak apa-apa, di depan aja Mbak, silakan. Pak Profesor Dr. Abdul Hadi WM, kita kenal sebagai penyair, kritikus, esai, dan banyak menulis tentang persoalan-persoalan kebudayaan sejak tahun 70-an. Baik, rekan-rekan sekalian, sebenarnya sejak sastra Indonesia doyan sayembara gitu, ini menjadi diskusi yang sangat penting. Mengapa? Sebab sekali lagi sejak sastra Indonesia doyan sayembaraan, baru kali inilah ya, buku pemenang sayembara itu didiskusikan. Selebihnya sastra Indonesia selama bertahun-tahun setiap tahun hanya merayakan dan menunggu pemenang. Siapa pemenang Katulistiwa setiap tahun, siapa masuk nominasi, lalu kita rame-rame mengucapkan selamat ya di media sosial, di Facebook, lalu oh ini menang, ini menang, tunggu lagi tahun depan. Jadi tidak ada perbincangan. Di sastra Indonesia selama bertahun-tahun tidak lebih hanya sebagai perayaan. Tidak ada perbincangan mengapa karya buku ini jadi pemenang, kenapa karya buku ini menjadi pemenang, apa kelebihan dan sebagainya. Artinya kritik kita sudah diambil alih oleh pengumuman para pemenang. Tapi mengapa kritik itu hadir tidak pernah ada. Baiklah, makanya itulah saya kira diskusi ini sangat penting, dan saya katakan, mungkin silakan berlebihan, saya katakan ini adalah diskusi bersejarah dalam tradisi sastra Indonesia yang penuh dengan sayembara. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang di bawah, maupun di atas maupun di sini semua, sejak Hari Puisi atau setiap Hari Puisi menyelenggarakan sayembara, sudah ada dua buku yang menjadi pemenang, yaitu pertama Aceh Jam Nur, itu tahun 2013, kumpulan puisinya bagian dari kegembiraan. Kalau tidak salah ini adalah pemenang pertama. Pemenang pertama dalam sayembara yang pertama. Lalu pada tahun 2014, kumpulan puisi Belum Dalam Lukamu, M. Anton Sulistyo, tampil sebagai pemenang. Nah, dua buku inilah yang akan kita diskusikan sore ini, dan saya kira diskusi ini akan cukup menarik, hangat,
hangat dan sangat penting. Apalagi dengan hadirnya Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Saya mengambilnya, biasa kami akrab memanggilnya Bang Abdul Hadi. Lalu di sini mestinya ada Pak Dr. Sutejo. Saya menunggu Pak Dr. Sutejo. Baik, nanti kalau kita menunggu Pak tidak hadir. Oh baik, tidak bisa hadir Pak Dr. Sutejo. Tapi mungkin karena pembicara jadi tidak bisa diganti, beda dengan moderator. Lalu ada Pak Tia Setiadi SS ya. Esos. Ada Tia Setiadi. Tia Setiadi ini seorang esais, seorang kritikus, selain juga tentu seorang penyair. Tapi dia dalam publik sastra Indonesia terkini lebih banyak menulis kritik-kritiknya, esai-esainya. Meskipun tentunya puisi-puisi dia tidak kalah menariknya dengan esai-esainya, tapi banyak kalangan, dan itu saya setuju, kritik-kritik Tia Setiadi menjadi sangat penting di tengah kelangkaan para kritikus Indonesia, di tengah ramainya, euforianya orang ingin jadi penyair. Baik, rekan-rekan sekalian, pemenang pertama di tahun 2013 untuk buku hadiah puisi itu adalah Aceh Zamzam Nur, bagian dari kegembiraan. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Azan, terdiri dari 103 halaman. Buku ini menjadi sangat penting dalam, saya katakan sangat menarik dalam kalau Anda mengikuti perjalanan ke penyairan Aceh Zamzam Nur yang biasanya lebih dikenal sebagai penyair liris dengan tema-tema puisi-puisi perjalanan. Untuk puisi kali ini Aceh mencoba masuk ke dalam tema-tema keseharian, termasuk sosial politik dengan berbagai suasananya, terutama parodi dan juga hal-hal yang akrab dengan keseharian, atau setidaknya tema-tema atau ruang atau suasana yang sangat langka ditemukan dalam sajak-sajak sebelumnya. Lalu yang kedua, pemenang yang kedua pada tahun 2013 adalah Belum Dalam Lukamu, M. Anton Sulistyo. Ini diterbitkan oleh Sastra Digital, ya. Dan buku ini menjadi pemenang tahun 2014 kemarin. Rekan-rekan sekalian, kedua buku ini menjadi penting untuk diperbincangkan. Setidaknya dari kedua pembicara nanti kita akan melihat atau mengurai sebenarnya apa kelebihan dari kedua buku ini atau posisi penting buku ini dalam sastra Indonesia. Baik, untuk pembicaraan pertama saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi WM, Bang Abdul Hadi. Saya beri waktu 20 menit. Bang Abdul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saya kemalangan karena lemari buku saya digerogoti rayap, ya, tawan, sehingga saya banyak kehilangan buku-buku itu. Dan saya cari-cari bukunya Asep itu tidak ada, dan juga bukunya Sulistyo. Baru sekarang ini tadi minta pada panitia, tapi belum sampai juga. Tapi tidak apa-apa, saya ingin berbicara, mungkin ini mudah-mudahan ini penting, ya. Jadi pada saya tidak ada dua buku yang dibahas. Jadi sampai jam 1 tadi saya tunggu, ya. Tapi Pak Maman juga tidak datang untuk menyerahkan buku Aceh dan Sulistyo itu. Jadi saya tahu dari bukunya Pak Cecep. Nah, kalau begitu saya ingin berbicara beberapa hal saja untuk menambah pengetahuan kita tentang sedikit atau sekilas perkembangan puisi di Indonesia sejauh saya dapat amati. Pertama, yang kedua, saya ingin bicarakan puisi dalam tradisi estetik sastra Indonesia dan tumbuhnya kepenyairan sejak tahun 80-an, ya. Dan kriteria yang digunakan oleh Dewan Juri dalam menilai buku puisi pemenang itu, termasuk jurinya itu Pak Sudarji, ya. Saya ingin mulai sedikit dengan
oleh banyak pakar sebagai matinya ideologi, ya. Dan juga itu terasa di dalam kesejahteraan. Kalau pada awalnya para pengarang itu juga ribut tentang ideologi kanan, ideologi kiri. Dan sekarang kanan dan kiri itu sudah tidak ada lagi pada tahun 70-an itu. Dia sudah lebur dan orang mulai kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi satu yang menggembirakan adalah terjadi karena kesejahteraan dimanapun itu tidak bisa berkembang kalau hanya ada sastrawan saja. Harus ada penerbit buku di sekolah dan di lembaga pendidikan diajarkan apresiasi sastra, dan kemudian juga adanya kritikus-kritikus sastra dan majalah-majalah sastra yang membantu menyebarkan sastra. Kalau satu karya sastra tidak pernah dibicarakan sebagai satu bahan pengajaran atau bahan kritik sastra, itu sastra itu tidak akan berkembang juga. Setengah mati orang penyair itu membuat. Kenapa? Karena ada kesenjangan yang akan terjadi kalau tidak ada pengajaran sastra. Penyairnya membaca 100 buku, bahkan 1000 buku, tapi pembacanya belum tentu membaca 3 buku. Nah, ini kesenjangan dalam apresiasi. Nah, pada awal tahun 70-an itu, penerbit buku itu bergairah karena kehidupan tidak seperti sekarang ini yang serba komersial sekarang ini. Ya. Masih ada idealisme. Meskipun penerbitan buku sastra itu tidak menguntungkan, betul. Ya. Buku bisa dicetak di atas 2.000 sampai 5.000 novel itu. Tetapi begitu tahun 90-an ke belakang itu 1.000 eksemplar belum tentu dicetak. Ya kira-kira begitu kan. Jadi terjadi satu penurunan. Nah, kemudian pada awal-awal 60-an itu semua surat kabar itu mempunyai lembaran kebudayaan. Dan di situ karya sastra dikritik, puisi dimuat, cerpen dimuat, perbincangan sastra ramai sekali dilakukan oleh para pengamat sastra, para kritikus dan juga para wartawan. Dan wartawan-wartawan itu yang melakukan kritik sastra di situ, yang mengasuh ruang-ruang sastra itu sastrawan juga. Jadi sastrawan itu menyebar ke Sinar Harapan, ke Kompas, ke Pelita, dulu itu Suara Karya, Berita Buana, dan Jawa Pos, Pikiran Rakyat, menyebar dulu. Semua itu sastrawan yang mengasuh lembaran kebudayaan. Sehingga perkembangan sastra selalu dikomunikasikan pada masa, diinformasikan. Sekarang Anda menerbitkan buku, 5 buku, belum tentu Anda bisa diulas buku ya kan? Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, pengajaran sastra itu kalau dulu cukup bergairah di fakultas-fakultas sastra di ini, lambat laun itu merosot. Dan yang terjadi itu sebetulnya meskipun pengajaran fakultas sastra bertambah banyak mahasiswanya, yang diajarkan pada umumnya adalah teori sastra, bukan sejarah sastra. Dan jadi ilmu sastra itu kan ada 3. 1 teori sastra, 2 sejarah sastra, dan 3 adalah kritik sastra. Itu bisa. Jadi seorang pengamat sastra itu harus tahu sejarah sastra nasional, harus tahu sejarah sastra Indonesia, tahu Muhammad Yamin, tahu Sultan Takdir Ali Sabana, tahu Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hairil Anwar, terus sampai ke tonggak-tonggak perkembangan. Dengan begitu dalam menilai karya sastra, dia melihat ini sudah ditulis oleh Amir Hamzah, ini sudah dikemukakan oleh Hairil Anwar. Jadi begitu di mana-mana begitu. Saya contohkan ya, sampai sekarang ya misalnya itu di beberapa negara kritik sastra itu berkembang karena tidak hanya pengajaran sastra tidak hanya mengemukakan teori sastra saja. Misalnya di Filipina itu lebih baik dari kata suasana kritik sastranya di sana daripada di negeri kita. Karena ahli-ahli sastra di sana itu juga para sastrawan biasanya. Orang yang
berbakat sastra itu lebih memilih masuk fakultas sastra supaya bisa mengatur kesusastraan itu sendiri. Nah, di Indonesia ya bisa sosiolog tiba-tiba jadi ahli sastra Inggris tiba-tiba jadi ahli sastra Indonesia. Dia belum pernah membaca Amir Hamzah, Sanusi Pane, segala macam itu. Jadi itulah satu contoh. Kemudian ada bengkel-bengkel penulisan sastra ya. Bersamaan dengan timbulnya dewan-dewan kesenian di berbagai daerah, di Makassar, Surabaya, Jogja, Semarang, kemudian Medan ada dewan kesenian. Ada siapa namanya di sini nih, Sekuma itu, tahu tuh, Tapian Daya itu kan masih bagus sekali gedungnya, pusat. Sekarang dihancurkan karena orang tidak tahu arti pusat kesenian itu apa. Dikiranya yang penting itu pasar, barang kelontongan yang paling penting, menjual barang kelontongan. Dulu ada Dewan Kesenian Makassar, sekarang sudah tidak ada dengar lagi itu. Dewan Kesenian Surabaya, sekarang juga sudah gedungnya sudah diambil alih untuk gedung bioskop sekarang itu. Nah, jadi kemudian acara pembacaan saja dan diskusi sastra itu ramai diselenggarakan. Di Taman Ismail Marzuki itu hampir setiap minggu itu ada diskusi sastra, ada acara pembacaan saja di sini. Di samping musik, tari dan segala macam. Nah, itulah kegunaan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi yang disebut pusat kesenian seperti tim itu bukan hanya tempat saja, tapi lembaga untuk bagaimana menginformasikan perkembangan sastra dan seni yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu. Jadi bukan soal tempatnya, tapi soal lembaganya itu. Dan apa program-programnya itu? Pertemuan sastrawan, kritik sastra segala macam ada di sini. Jadi para sastrawan itu akrab satu sama lain, tidak terkontaminasi ini dari komunitas itu yang sekarang terjadi dalam terkotak-kotak dalam komunitas-komunitas itu. Nah, akibatnya apa? Ya, sekarang kritik sastra kosong, dan ini yang menyebabkan Anda berupaya-upaya mengeluarkan duit menerbitkan buku sendiri, sastra tidak dibicarakan. Bagaimana sastra mau diapresiasikan kalau karya sastra tidak diajarkan, dan itu yang terjadi ya. Nah, itu jadi tapi penyair tahu ya, penyair itu sudah dulu tahu karena bahwa yang penting bagi penyairan adalah kontinuitas, yang istilahnya dalam bahasa dulu di bahasa Inggris itu penyair poet is nobody, dia bukan siapa-siapa, dia tidak dikenal sama Anda. Dia lain dengan bupati, dia lain dengan kepala daerah yang dikenal disebut-sebut. Penyair itu nobody di tengah-tengah pasaran masyarakat. Tetapi jangan lupa kata Umar Khayyam itu, ya, untuk lahirnya seorang penyair besar seperti Hairil Anwar, mungkin 100 tahun kita harus menunggu lahirnya seorang sastrawan seperti Hairil Anwar atau seperti novelis seperti Pramudia Anantatur. Tapi bupati tiap hari dilahirkan di Indonesia, tiap hari calon bupati dilahirkan di Indonesia. Ini enggak? Iya kan? Nah, di sini bedanya. Jadi kalian harus bangga hidup dalam dunia sastra itu meskipun kesepian. Kesepian ya. Bagaimana anak-anak enggak kesepian ya? Nah, yang kedua ya, karena adanya kekosongan sastra kemudian itu penyair sendiri kemudian tampil sebagai kritikus. Ya. Karena untuk menjadi kritikus dia harus punya konsep, punya teori segala macam. Nah, apa yang terjadi kemudian memaksakan teorinya, memaksakan konsepnya pada penyair lain supaya mengikuti dia. Ini yang terjadi. Kalau dulu ideologi yang dipaksakan, sekarang konsep sastra. Padahal penyair itu tumbuh, ya, bukan karena konsep itu datang dengan sendirinya pada setiap penyair, tidak bisa dipaksakan, karena dia lekat dengan kebudayaan. Nah, seperti Acep Samsamunur, dia dia seorang penyair yang lahir tahun berapa, 50-an ya.
sama saja dia lahir di situ. Dia tidak minta dilahirkan di Tasikmalaya. Dia tidak minta, dia lahir sendiri dan tumbuh sebagai satu ini. Dia membawa warna sesuai dengan kebudayaan itu ya. Sebagai penyair ini kan bagian dari kebudayaan, Sunda menyuarakan. Hal lain misalnya dengan Sawawi Imron itu yang di pelosok desa di entah desanya gersang sekali di ujung timur Pulau Madura itu. Makanannya cuma gula saja sama pohon siwalan itu. Jadi nggak bisa dipaksakan konsep menjadi Gunawan Muhammad, nggak bisa dipaksakan menjadi Sapardi Djoko Damono atau menjadi Sutardi Kartombarian, gitu. Masing-masing ada bedanya. Nah, keunikan-keunikan inilah yang menjadi salah satu ukuran mengapa karya sastra itu diperhitungkan, mengapa penyair dihargai di dunia. Karena kita lengket dengan budaya kita, dengan zaman kita. Ya, tentu saja Bali yang sekarang ini tentu saja Bali lain dengan Bali 30 tahun yang lalu. Karena itu belum tentu muncul novelis seperti Putu Wijaya. Sekarang ini lain lagi karena budayanya sudah bergeser gitu ya. Zaman saya itu. Jadi inilah kelemahan-kelemahan ajar. Bagaimana tentang puisinya Sulistyo ya? Saya sangat menarik karena begini ya, belakangan ini kalau setelah saya baca, kami membaca para juri berapa ratus tuh Pak Cecep kemarin itu 200 ya Cecep ya. Pak Cecep mana 200 berapa gitu ya. Sebelumnya mungkin lebih banyak lagi. 400 lah ya. Iya 400-an. Itu rata-rata itu cara bersajaknya sama, temanya sama, ininya sama gitu. Wah, saya jadi mengerti. Nah, mengerti karena inilah karena puisi-puisi itu banyak ditentukan oleh selera redaktur surat kabar tertentu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya, puisi-puisi aja. Jadi ukuran-ukurannya kok itu saja. Diikuti karena kita itu memang mengikuti ya. Zaman saya juga anak-anak muda mengikuti apa yang berkembang di majalah sastra atau horizon ya. Itu biasa pada proses awal ke penyairan ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya puisi-puisi Aceh Samsam Nur, ini kan meneruskan tradisi lirik ya. Tidak ada satu yang istimewa misalnya dalam gaya keinian. Cuma ada satu hal yang perkembangan pada penyair itu kearifan. Mulai penyair ini arif. Ya. Dia menggunakan imaji-imaji pengalaman sehari-hari untuk melukiskan tanggapannya terhadap kehidupan sosial yang terjadi di sekitarnya, yaitu setelah reformasi ya, setelah reformasi. Dan dia memetik kearifan, bukan sekedar bercerita. Bercerita itu tidak ada gunanya kalau tidak ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada puisi Sulistyo itu juga gayanya sama. Ini gayanya ya mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Sapardi Djoko Damono, dan ini banyak sekali dilakukan oleh penyair. Cuma di antara yang dalam alur ini dia cukup berhasil. Contohnya begini ya, nyanyian keterasingan ini bagus sekali saja. Di Jakarta aku kehilangan minat bertanya, bahkan pada diri sendiri. Jawaban tidak diperlukan bagi jiwa yang memimpikan ketenteraman darat. Jadi ini sebenarnya kalimat-kalimat prosa ya, kalimat-kalimat prosa yang dipuisikan saja. Dan ini menjadi umum karena kita menggunakan bahasa sehari-hari. Luka bertahun-tahun memusnahkan rasa keingintahuan. Tawuran di jalan membuat sensasi kematian hilang pesonanya. Kesepian menyelusup ke selangkangan, ciuman kekasih tak meninggalkan kenangan. Nah, ada satu yang unik, ya, ini apa? Pengalaman hilangnya makna ya dalam kehidupan itu. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau orang melukiskan kan suasana kehidupan itu kondisi postmodern. Kondisi postmodern itu yang remeh-temeh lebih dipentingkan daripada yang utama. Gitu ya. Berbelanja di pasar itu lebih utama dari mendidik anak-anak. Berkoya-koya itu lebih penting dari membawa anak ke tempat ibadah atau ke tempat pertemuan sastra. Jadi suasana
kehilangan makna ini dia sampaikan dengan bahasa keseharian yang halus. Makna kebahagiaan terpotong-potong, perjumpaan singkat melahirkan percintaan yang tergesa-gesa. Cinta pun jadi instan, bukan sekedar cinta monyet, tapi monyet bercinta gitu ya. Jadi instan, monyet kucing itu kan cintanya instan, tapi mendalam kan. Sekali instan, tancap aja keluar anak, dia pergi aja singkat-singkat gitu. Nah, ya kan, lagi perempuan wanitanya itu harus menanggung anaknya semua. Jadi kebisikan teknomusik mengacau jadwal menulis buku harian. Kalender di dinding kamar menegaskan ketidakpastian. Ya memang kita pergi ke tidak pastian. Berbeda misalnya generasi ayah-ayah Anda tahun 50-an, tahun 60-an, atau kakek-kakek kita tahun 30-an tahu, oh ini kalau umur sekian saya pensiun, mengatur ini. Sekarang nggak bisa diatur. Anak-anak lebih berkuasa dari kita, daripada kita sendiri. Jadi kehilangan makna hubungan orang tua, hubungan murid dengan sekolah. Nah, di Jakarta aku merasakan angin berembus perlahan, daun-daun harapan berguguran dari dahan kehidupan. Jadi pemenang ini menurut saya memang meneruskan tradisi-tradisi lirik yang kalau mengacu ke jauh ke belakang pada teorinya Gunawan Muhammad itu pada tradisi Amir Hamzah, tapi Amir Hamzah tidak sekedar keseharian, tapi pengalaman yang religius yang lebih mendalam. Tetapi pada tahun 70-an ya mulailah meluas, bahasa sehari-hari digunakan untuk mengungkapkan pengalaman keseharian, tetapi dalam suasana di mana kehidupan kita ini sudah mengalami krisis makna. Krisis makna tentunya kehampaan, kekosongan, kesepian. Tapi masalahnya apakah tidak ada pengalaman lain selain itu? Ada pengalaman religius, ada pengalaman mistis, ada pengalaman ini segala macam yang merupakan puncak-puncak dari kehampaan ini. Pada Sutarji misalnya itu ya nihilisme itu diangkat menjadi ini sebagai satu apa? Karena tetapi tradisi kepenyairan Sutarji tampaknya sudah mulai berkurang sekarang ya, penulisan gaya Sutarji itu ya mantra. Dulu juga gaya Gunawan, gaya Sitor Situmorang. Yang masih ada sekarang ini yang saya lihat pada bukunya Sulistiwa itu tradisi penulisan seperti dirintis oleh Sahabat Djoko Damono dan sebagian juga yang ditulis oleh Rendra atau prosa gaya Taufik Ismail. Ini itu yang bisa saya lakukan, tetapi dari sekian banyak gaya yang sama gitu ya, Sulistyo itu memiliki keistimewaan gitu ya. Ada berbobot, makanya dipilih menjadi juri. Jadi juri itu memilih bukan berdasarkan pertama senioritas atau junioritas. Banyak senior itu tersingkirkan oleh bukunya ini. Jadi bukan juri itu tidak guru kan. Kebetulan saja Acep Samsamno termasuk senior menang karena tidak ada juri bagus dari ini. Jadi penilaiannya betul-betul ya, dan tidak berdasarkan kesukuan juga, tidak berdasarkan agama juga. Gitu. Ini yang penting kita rintis. Jadi menurut saya kalau penjurian semacam itu diteruskan, pertama tidak unsur syarat kita ini tidak rasis, tidak diskriminatif, mentang-mentang menulis sajak keagamaan, sajak Islam, kemudian disingkirkan. Jangan begitu. Kalau sajak-sajak keislaman, religius, mistik bagus, ya diakui bagus. Kita tidak jujur kepada kita sendiri gitu. Kalau menulis sajak politik, sajak ideologis berbau kiri, kalau bagus ya bagus, gitu aja. Jangan karena kita tuh anti kiri kemudian menolak sajak itu, bukan itu yang diharapkan dari penjurian-penjurian yang lain juga begitu. Nah, sekarang ini banyak penjurian-penjurian hadiah sastra itu berdasarkan selera penyelenggaranya. Nah, kita di sini saya ingin menekankan kalau Sutarji mau memenangkan saya Sapardi dia. Itu satu contoh.
Saya kira itu saja dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bang Abdul Hadi WM. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, rekan-rekan, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bang Abdul Hadi. Mula-mula berangkat dari apa yang ingin saya sebut sebagai medan sosial sastra, perguruan tinggi, penerbit, penyair, lalu ruang publik seni seperti Taman Ismail Marzuki, dan juga tentunya adalah kritik. Kritik itu adalah sebuah institusi yang mesti ada dalam sebuah medan sosial sastra. Namun sayangnya, saya kira kita sepakat bahwa kritik sastra sekarang itu sudah diambil alih, bukan lagi oleh kritikus, tapi mungkin kritik sastra sekarang diambil alih oleh para redaktur, oleh para juri, dan oleh para kurator. Mungkin itu tidak menjadi persoalan, tapi yang diwanti-wanti oleh Bang Abdul Hadi adalah bagaimana kerap kali kritik itu juga berdampingan atau mengandung resiko tentang persoalan selera estetik. Gitu. Persoalan bagaimana juri atau redaktur sastra itu melihat kritik sastra atau melihat karya sastra dengan persoalan selera estetik, selera estetika tertentu, ideologi tertentu, atau mungkin juga dia membawa satu karya sastra ke dalam satu teori sastra tertentu dan memaksa sebuah karya sastra untuk dipatut-patutkan dengan satu teori. Lagi musim postkolonial cocok dengan postkolonial, cocok-cocokan dengan postkolonial. Cocok nggak dengan Derrida? Enggak, dengan Kak Ridanya cocok nggak? Seperti itu. Gitu. Ada teori yang terlalu dipaksa-paksakan pada karya sastra. Baik rekan-rekan, setelah tadi dengan Pak Abdul Hadi WM, banyak hal yang nanti kita bisa eksplorasi lagi dalam perbincangan. Kita melangkah ke Tia Setiadi, seorang kritikus muda yang akan mencoba mengurai dan memaparkan pandangan-pandangannya tentang puisi-puisi dari kedua buku yang kita perbincangkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup asik mendengar paparan Bang Hadi tentang masa-masa di tahun 70-an, 80-an, masa-masa dan 90-an, masa-masa ketika saya tidak bisa atau belum bisa menghirup atmosfer itu dan hanya bisa mengetahuinya lewat cerita atau lewat teks para penulis yang hidup di zaman itu. Pada 10 tahun terakhir saya hidup di Yogyakarta dan menghirup iklim atmosfer kehidupan sastra di sana, dan bisa saya katakan barangkali ini entah berlebihan atau tidak bahwa hampir di setiap sudut di Yogyakarta itu ada penyairnya. Kalau saudara-saudara berjalan datang di Yogyakarta dan melihat sekuntum bunga, bisa mendebak bahwa barangkali bunga itu sudah ada 10 penyair yang mendedahkannya. Kalau lewat Kalisode dan melihat ada, mohon maaf, ada orang yang sedang, ada pemuda tanggung yang sedang BAB di situ, jangan mengira dia seorang yang, jangan meremehkannya gitu, karena barangkali di rumahnya bertumpuk buku-buku penting, dan barangkali setelah puluhan tahun kemudian dia yang akan menjadi pemenang Nobel barangkali dari Indonesia. Itu yang saya lihat di atmosfer di Yogyakarta. Saya melihat sudut-sudut yang tidak terduga, orang-orang yang bahkan sampai hari ini bisa saya katakan tidak dikenal sama sekali dalam publik sastra Indonesia, tapi berproses dengan sangat serius. Misalkan ada satu kawan yang berfokus pada sastra Inggris dan Amerika awal abad 20, hidupnya hanya dihabiskan untuk itu, bertahun-tahun selama 15 tahun hanya untuk itu, dan saya bisa pastikan tidak ada seorang pun yang melewati dia untuk masalah itu pembacaannya, dan dia tidak dikenal sama sekali dalam publik sastra Indonesia. Tapi pada kali suatu hari bisa menjadi ledakan barangkali. Nah, ini yang barangkali saya bisa sharing tentang keadaan di sana. Cuman begini, kalau
di Jogja itu biasanya acara dimulai selalu jam 8 atau bahkan itu jam 8 di undangan. Dimulainya biasanya jam 10 malam dan bisa berakhir jam 11 atau jam 12 gitu. Maka ketika saya di sini berbicara siang hari ini kan saya betul-betul harus berjuang keras untuk memanggil apa yang ingin saya bicarakan gitu. Ini berbicara pada siang hari bagi saya perjuangan yang berat gitu. Iya, sangat berat. Saya pertama-tama kita bicara tentang bukunya Kang Acep. Saya mengikuti hampir semua karya Kang Acep. Ini dalam buku ini saya lihat ada semacam perkembangan yang menarik ya, terutama dari segi fokus atau pusat perhatian Kang Acep. Pada awal-awal tahun kepenyairannya yang menjadi fokus Kang Acep adalah Tuhan. Kemudian perjalanan dia berikutnya, dia agak sedikit beralih kepada perempuan. Tuhan masih disebut, tapi perempuan kemudian menjadi menggila dia terhadap perempuan dan bahkan kadang-kadang kabur ketika dia berbicara tentang kekasih. Apakah dia yang dimaksud kekasih di situ Tuhan atau perempuan? Menjadi kabur dalam sajak-sajak Acep. Itu saya kira di sini berkah sekaligus kutukan di antaranya penyair Abdul Hadi WM. Pengaruh itu gitu. Saya menampak di situ. Nah, dalam puisi ini yang menarik adalah kalau saudara-saudara baca, hampir tidak ada sepatah pun kata Tuhan di sini. Di sini. Puisi tentang Tuhan hampir tidak ada. Ya udah lupa mungkin Acep ya sama Tuhan. Perempuan masih banyak. Masih ada. Banyak. Untuk perempuan konsisten, untuk Tuhan tidak. Tidak ada. Di sini Acep tidak lagi ingat, di dalam puisinya Acep tidak lagi menggelisahkan Tuhan dan sebagainya. Tuhan sebagai apa tidak, menjelma sebagai apa tidak lagi begitu. Tidak menjadi pusat perhatian bagi Acep Tuhan di dalam kumpulan ini. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi ada suatu tulisan kecil dari Faruk ya, yang mengatakan ada semacam kritik terselubung dari Faruk bahwa Acep dalam kumpulan puisi di atas Umbria itu hanya berfokus pada hal-hal personal dan kurang memperhatikan pada wilayah-wilayah luas atau wilayah-wilayah eksternal, dunia sosial. Itu kalau nggak salah Faruk pernah menyatakan seperti itu. Saya tahu Acep seorang penyair yang keras kepala dan seorang penyair yang tidak terlalu menganggap penting kata-kata kritikus sepertinya gitu. Sehingga apa yang diutarakan Faruk mungkin bagi Acep tidak begitu dianggap. Saya tidak tahu apa tanggapan Acep, tapi saya tidak melihat Acep menanggapi itu dalam puisinya gitu. Nah, baru ini dalam kumpulan ini saya melihat Acep bergulat dengan persoalan-persoalan di luar dirinya dalam tanda petik, seperti yang diharapkan Faruk. Artinya apa? Saya melihat memang ini bagi seorang penyair tampaknya perkembangan itu harus alamiah. Tidak ada seorang pun kritikus yang bisa memaksa dia untuk beralih gitu. Akan tetapi perhatian itu secara alamiah lahir dari dia. Tema-tema itu tidak ada seorang pun penyair yang bisa memilih tema. Tema itu memilih penyair. Seorang penyair yang memaksakan untuk menulis tema tertentu, dia sedang berbohong dengan dirinya. Tema-tema itulah yang mendatangi. Karena tema itu berasal dari kehidupan. Iya. Nah, itu yang menjadi fokus perhatian Acep, yang menjadi pusat epicentrum Acep di sini. Apa yang ingin saya sebut sebagai meminjam Waldimar itu witness literature, sastra kesaksian. Seperti deklarasi Acep yang paling jelas menurut saya, sekaligus untuk memasuki puisi ini, menurut saya ada justru di akhir puisi Acep yang judulnya Puisiku. Acep menaruh kunci itu di akhir kumpulan puisi ini. Saya dengan kritik diri gitu. Misalnya dia bilang begini,
Puisiku jarang sekali menyapa penyapu taman, penjaga pintu kereta, kondektur bis kota atau penarik ojek. Bahkan puisiku tidak pernah menolong penganggur atau membantu pengemis menyekolahkan anak-anaknya. Puisiku, seperti juga pemerintah, sering lupa bertanya, kenapa ada bayi dibuang ke tong sampah? Kenapa ada tubuh manusia dipotong-potong seperti kelinci? Kenapa banyak banjir dan gempa bumi? Kenapa banyak preman jadi bupati, banyak pedagang jadi menteri, dan banyak kiai yang menyesan di televisi? Puisiku, katanya, seperti juga birokrasi, agak luas dan sulit dipahami. Dan seperti halnya para wakil rakyat, jangan-jangan puisiku hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bagi saya, menarik, Acep menaruh kunci itu, pusat dari puisinya itu di ujung. Sehingga, dari sini, setelah membaca, saya bergerak dari awal ke akhir, seperti biasanya membaca buku, dan saya kembali lagi ke awal setelah membaca puisiku ini. Ada kritik diri, dan di sini Acep seperti menyangkal dirinya sendiri gitu. Puisi yang menyangkal dirinya sendiri gitu. Puisiku tidak menyapa ini dan sebagainya gitu. Padahal menyapa itu sebenarnya dalam puisi ini gitu. Nah, ini cukup menarik, perkembangan yang menarik dari Acep. Yang kedua, saya mencatat ada judulnya Memelihara Ingatan. Masih dalam koridor puisi-puisi sosial lah, boleh dibilang begitu. Memelihara ingatan ini hampir bisa dibilang di sini Acep menanggalkan dalam tanda petik seluruh peralatan puisika yang selama ini dia gunakan dengan sangat canggih gitu ya, metafor dan sebagainya dia hampir tidak dipakai, dan dia langsung menyebut begitu saja semacam cuplikan berita dalam Memelihara Ingatan. Itu ada di halaman 58 kalau saudara-saudara punya bukunya. Misalnya dia bilang gini, rasanya belum terlalu lama Gus Dur dijatuhkan, rasanya baru kemarin Megawati dielulukan dan Ahmad Tanjung dibebaskan dari semua tuduhan, Hermoko yang dulu begitu terkenal kini menghilang entah kemana, Prabowo bla bla bla. Terus saja dia bilang, dia jejerkan aja itu berita-berita semacam itu, dan dia katakan di situ memelihara ingatan gitu. Nah, kalau ini bukan Acep yang nulis, ini tidak akan pernah dianggap puisi. Untungnya Acep yang nulis, dan ada dalam sebuah kumpulan puisi, di mana puisi-puisi yang lain lekat dengan metafor dan sebagainya, dengan orang bisa menilai peralatan bahwa Acep seorang yang menguasai perpuisian gitu. Jadi ini menjadi puisi gitu terkadang. Seandainya orang lain yang menulis, saya yakin ini tidak akan dianggap puisi karena ini hanya menjelaskan berita begitu saja gitu. Di bagian keduanya juga begitu, dia sebut terus aja gitu. Semacam seluruh berita yang dia ingat dari masa-masa itu dia tulis begitu saja tanpa ada apapun. Dia hilangkan semua ini dia mungkin di situ sudah melihat bagaimana sekitarnya orang begitu mudah lupa dengan apa yang terjadi kemarin, apa yang menjadi hangat kemarin hari ini dilupakan dan kembali berganti. Dan itulah watak dari dunia postmodern sekarang. Begitu mudahnya hal yang begitu penting hari ini hanyalah untuk dilupakan pada esok hari gitu. Dan sang penyair tergetar dengan itu. Dan karena peristiwa itu begitu banyaknya gitu, sehingga Acep ingin itu dihadirkan begitu saja dalam puisinya gitu. Nah, saya melihat bahwa sajak-sajak Acep yang bertema sosial dan bertema politik itu menyiratkan semacam epifani gelap gitu. Kalau kita membaca itu ada menggelayut semacam, kita bisa frustasi lah gitu. Karena yang dihadirkan semacam penyingkapan bahwa yang sedang terjadi ini benar-benar malapetaka dan sepertinya ini akan terus berulang. Ada seseorang yang jatuh di jalan raya hari ini dan dibiarkan mati begitu saja, tidak banyak yang menolong, dan itu diceritakan. Saya tahu bahwa itu akan terjadi lagi nanti. Jadi saya melihat itu peristiwa yang diceritakan oleh Acep di sini memproyeksikan semacam
ya semacam isyarat bahwa ini akan berlangsung lagi dan ini akan berlangsung lebih lama lagi gitu. Itu saya menangkap itu. Ada semacam daya-daya mati gitu dalam sajak sosial dan politiknya Aceh. Dan sebagai semacam imbangan gitu, semacam imbangan barangkali semacam ya pengimbang untuk ini adalah eros gitu. Dia lari kepada dalam tanda petik wilayah pribadi, wilayah personal yang seberapapun sederhananya tidak bisa tak tergoyahkan gitu, yaitu wilayah-wilayah cinta dan seksualitas gitu. Dia di sini menceritakan misalnya dengan dalam latar Jogja yang asik itu percintaan atau perpisahan seorang preman kampung yang ceking dan bertato dan melambai kepada kekasihnya yang pergi dengan kereta di stasiun Tugu. Dan di Aceh mengatakan bahwa ya jangan melihat tatonya, ya, jangan melihat ending-endingnya, bagaimana lihat cintanya yang besar, gitulah kira-kira. Dan itu adalah semacam sanctuary bagi Aceh, semacam sebuah wilayah di mana daya-daya mati itu berhenti di luarnya, walaupun sekejapan, walaupun tidak abadi gitu, tapi dalam momen-momen erotik itu, di dalam momen-momen cinta itu ada sesuatu yang tulus, ada sesuatu yang membuat hidup masih bisa dipertahankan, gitulah kira-kira saya melihat itu. Nah, kadang-kadang juga tidak semata-mata erotika atau seksualitas yang ditunjukkan oleh Aceh. Ada juga misalkan dalam puisi yang berjudul Aku Ingin Menemanimu, Aceh hanya mengatakan aku ingin menemanimu berjalan di sini, aku ingin menemanimu mengusap keringatmu, aku ingin penyair, dan ini tidak ditujukan untuk siapa saja gitu. Ini memang ditujukan untuk siapapun gitu. Puisi ini itu semacam ada sesuatu yang universal gitu di sini, dan bukan seksualitas, bukan juga cinta dalam artian yang kita bayangkan, tapi semacam kompatia atau rasa senasib sepenanggungan bagi seorang penyair yang menderita melihat kenyataan sosial di sekitarnya. Dia merasa senasib sepenanggungan dengan seorang gadis yang berlelehan keringat yang naik angkot dalam keadaan berdesakan, yang melewati jemuran-jemuran bau di sebuah jalanan sempit. Rasa senasib sepenanggungan itu yang dengan orang-orang yang juga kecil itulah, yang tidak diperhitungkan dalam konteks pembangunan besar-besaran, itulah ada daya-daya itu muncul yang mengimbangi daya-daya mati dalam konteks kanvas sosial besar yang terjadi. Itu yang saya lihat perkembangan dalam konteks sajak-sajak Aceh. Nah, kalau Aceh Jam Nur saya ikuti perjalanan ke penyairannya sejak awal, maka Anton Sulistyo bagi saya betul-betul baru. Dan buku ini adalah buku pertama yang saya baca. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menerbitkan sebelumnya atau tidak, atau belum ya. Tapi bahkan itu pun saya belum membaca karya-karya Anton sebelumnya. Dan sejujurnya saya surprise dengan membaca ini, karena saya tidak tahu, saya punya semacam kebiasaan yaitu mengikuti misalnya buku-buku Pak Abdul Hadi, saya hampir lengkap semua, buku-buku Kang Arda, Kang Aceh, Kang Cecep saya lengkap semua, dan saya menganggap wah ini buku penting